عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih di kaidah yang pertama dalam mengkaji kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaidah pertama? Kaidah pertama apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah sifat sempurna. Sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan di dalamnya sedikit pun. Seperti sifat hidup, sifat ilmu, sifat kudrah kemampuan, sifat pendengaran dan penglihatan, sifat rahmah, sifat izzah kemuliaan, hikmah, ulu ketinggian, azamah keagungan dan selainnya. Semuanya sifat-sifat yang sempurna, walaupun makhluk juga bersifat dengan sifat itu. Ya, makhluk punya kehidupan, makhluk ada yang berilmu, makhluk memiliki kemampuan, makhluk memiliki pendengaran. Tetapi sifat-sifat mereka seluruhnya adalah sifat-sifat yang kurang. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat kesempurnaan. Baik, ini kaidah pertama. Dan beliau jelaskan bahwa kaidah ini ditunjukkan oleh atau ditunjukkan dari sisi tiga pendalilan, ya, dari tiga sisi pendalilan. Pertama, as-sam'u, yaitu dalil dari sisi Al-Quran dan Sunnah. Sam'u itu wahyu, ya, yang diinginkan. Dalil sama', dalil dari sisi sama' yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dalil yang kedua dari sisi akal. Yang ketiga dari sisi fitrah. Nanti kita sebutkan semuanya. Beliau jelaskan dari sisi sama ayat Al-Quran, yaitu ayat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl, walil ladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus saw walillahil matsalul a'la wa huwal azizul hakim. Allah berfirman untuk orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, mereka memiliki matsalus saw, permisalan yang jelek. Masal artinya sifat. Mereka memiliki sifat yang jelek, saw. Walillahil masalul a'la, dan Allah memiliki al-masalul a'la. Kata Syekh rahimahullah, al-masalul a'la artinya apa? Al-wasful a'la, sifat-sifat yang tinggi dan sempurna. Paham ya? Berarti ini dalilnya ya dalam Al-Quran, bahwa seluruh sifat-sifat Allah sempurna. Walillahil masalul a'la. Pendek ayatnya ya. Jadi kalau antum ditanya mana dalilnya bahwa sifat-sifat Allah sempurna, ambil saja syahidnya. Ya, walillahi matsalul a'la. Ini syahidnya. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi dan sempurna. A'la artinya tinggi. Paling tinggi. Taib itu dari sisi Al-Quran. Dari sisi akal, ya, beliau jelaskan bahwa semua atau segala sesuatu itu memiliki hakikat. Ya kan? Segala sesuatu memiliki hakikat. Sesuatu yang ada itu memiliki hakikat. Dan kalau sudah punya hakikat,
Sesuatu itu sudah maujud, ada dan punya hakikat, itu punya zat. Hakikat maksudnya dia ada betul-betul, bukan sesuatu yang sifatnya magnat, tidak bisa terlihat, sesuatu yang tidak ada, tapi dia ada. Makanya dikatakan maujud. Faham? Makhluk maujud. Allah juga maujud. Ya. Makhluk itu zat. Punya zat. Allah punya zat. Faham ya? Karena kaidahnya segala sesuatu yang maujud punya hakikat. Faham? Punya hakikat. Dan sesuatu yang punya hakikat punya sifat. Atau tidak usah kita sebutkan hakikat, langsung saja. Kullu maujudin lahu sifah, selesai. Semua al-maujud yang ada pasti punya sifat. Dan kita yakin Allah maujud, Allah itu ada, maujud artinya ada. Segala sesuatu yang ada pasti punya sifat. Jelas ya? Taib. Nah, yang punya sifat ini, yang maujud tadi, sesuatu yang ada itu tadi, punya sifat. Maka hanya ada dua keadaan. Kalau bukan dia memiliki sifat yang sempurna, maka sifatnya kurang. Iya, paham? Hanya ada dua keadaan. Tidak ada keadaan yang ketiga. Sesuatu yang punya sifat, maka hanya ada dua keadaan, kemungkinan. Sifatnya itu sempurna. Kalau tidak sempurna berarti sifatnya kurang. Untuk yang kedua, sifat kurang itu tidak boleh bagi Allah, batil untuk Allah. Faham? Berarti tinggal satu kemungkinan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu keadaan, itu sifat Allah sempurna. Paham ya? Nah, makhluk sifatnya kurang. Dan ini ditunjukkan akal ini ya. Pendalilan dari sisi akal ini ditunjukkan oleh ayat Al-Qur'an. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan aib dan cacat dan kekurangan sembahan-sembahan orang-orang musyrikin. Allah jelaskan ketidakmampuannya. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling sesat? Yaitu tidak ada yang mengalahkan kebodohan dan kesesatan orang-orang yang beribadah, berdoa kepada selain Allah. Yang dimana sembahan-sembahan mereka itu yang mereka mintai, yang mereka datangi, la yastajibu lahu, tidak bisa menjawab doanya sampai hari kiamat. Bukan sementara saja hari ini tidak menjawab, besok menjawab, tidak. Seterusnya tidak pernah menjawab doa. Ini keadaan sembahan orang-orang musyrikin. Kata Allah, wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu sembahan-sembahan mereka dari doa orang yang memintanya ghafilun. Lalai, yaitu tidak mampu menjawab. Ini bentuk taukid, bentuk penguat lagi. Paham ya? Ini Allah sifatkan sifat sembahan orang-orang musyrikin. Dari kekurangannya, kelemahannya. Ya. Apa yang diinginkan dalam ayat ini? Yaitu Allah ingin menjelaskan bahwa yang dimintai, yang didatangi, ya, yang kita serahkan kepadanya, segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar padanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimintai. Jelas ya? Adapun selain Allah Subhanahu wa taala lemah. Jadi Allah sebutkan kesempurnaan dirinya, ya. Pemilik Dzul Ilahi, ya. Satu-satunya yang memiliki hak uluhiyah. Bagaimana metode Allah? Allah sebutkan kekurangan ilah-ilah yang lain selain Allah yang mereka anggap sebagai ilah. Paham maksudnya ini? Jelas ya? Jadi Allah untuk menjelaskan kesempurnaannya menyebutkan kekurangan sembahan-sembahan orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena kaidahnya wabididdihi tatabayyanul asya'a. Paham? Itu kaidah. Dengan lawan sesuatu
semakin nampaklah kesempurnaan sesuatu itu dengan lawannya. Ya kan? Kita tidak akan pernah tahu nikmatnya itu gula yang manis tanpa merasakan yang pahit. Itu sudah kaidah. Wa bididdihi tatabayyanul asya. Dengan lawannya sesuatu akan nampak sesuatu itu. Makanya di sini Allah jelaskan kesempurnaan dirinya dengan menjelaskan kelemahan, ketidakmampuan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jelas ya? Baik, ini akal. Kesimpulannya ayat ini jelas bahwa hanya Allah yang sempurna. Ayat yang lain, qala rahimahullah wa qala ta'ala walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Kata Allah, dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala la yakhluquna syai'a, tidak mampu mencipta sesuatu apapun, sedikit pun, syai'an, sedikit. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka dicipta oleh Allah. Mereka itu amwatun ghairu ahya. Mereka itu mati. Amwat. Maksudnya ini bagi orang yang ayat ini ya, bagi orang-orang yang berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Kata Allah amwatun ghairu ahya. Mereka itu sudah pada mati semua, tidak hidup lagi. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak tahu kapan mereka dibangkitkan. Paham? Ini juga sama sebelumnya. Allah jelaskan kebatilan, ketidakmampuan, kelemahan sembahan orang-orang musyrikin. Berarti hanya Allah yang sempurna. Hanya Allah yang maha hidup dan kehidupan sempurna. Hayatul kamilah. Jelas ya? Wa qala Ibrahim wa qala an Ibrahima wa huwa yahtajju ala abihi, dan Allah berfirman juga tentang Ibrahim alaihissalam ketika menghujai ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah apa-apa yang tidak mendengar dan tidak melihat? Wala yughni anka syai'a, dan tidak bisa mencukupkanmu, memberikanmu sedikit pun apa-apa. Coba lihat. Ini ayat kita sudah singgung pertemuan yang lalu, ya. Ini uslub Al-Qur'an dalam membuka pikiran orang-orang yang tertutup dengan kebodohan, kejahilan, kesyirikan. Jadi diajak berpikir. Di sini Ibrahim mengajak berpikir bapaknya, kenapa kamu sembah yang tidak mendengar, tidak melihat? Iya. Dan tidak bisa memberikanmu apa-apa. Maksudnya hanya Allah yang maha mendengar. Hanya Allah yang maha melihat dan mengabulkan doa. Jelas ya? Itu Ibrahim inginkan sebenarnya untuk ayahnya. Hanya yang disebutkan adalah kelemahan sembahannya. Karena kan orang yang akil takfil isyarah. Iya, orang yang berakal itu cukup dengan isyarat saja. Paham? Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran, memberikan isyarat kepada bapaknya saja. Kamu sembah yang, dan ini mereka akui. Kamu sembah yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikanmu apa-apa. Sampai pada puncaknya Nabi Ibrahim memenggal semua sembahan-sembahan ayahnya, kecuali yang satu yang paling besar. Ketika Nabi Ibrahim ditangkap, dalam Al-Quran dijelaskan, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apa kamu yang melakukan ini kepada sembahan-sembahan kami wahai Ibrahim? Iya. Di beberapa ayat setelahnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Fas'aluhum in kanu yantikun." Tanya yang besar. Kalau dia berbicara. Kalau dia berbicara. Ini uslub ya. Dibahasakan oleh para ulama burhanut tauhid. Kekuatan hujjah tauhid. Jelas ya? Kekuatan hujjah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala qaumihi, Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, tadi kepada ayahnya, sekarang kepada kaumnya dalam surah Al-Anbiya. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah
afala ta'qilun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang la yanfa'ukum, ma la yanfa'ukum, yang tidak bisa memberi kalian manfaat sedikit pun, syai'an, sedikit pun. Wala yadurukum, dan tidak bisa memberikan bahaya kepada kalian. Uffil lakum, celaka kalian dan terhadap apa yang kalian ibadahi selain Allah. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Coba lihat ya. Tidak dikatakan afala tasma'un, afala tubsirun, tapi afala taqilun. Pakai akal. Ya. Itulah manfaatnya akal, gunanya akal. Ya kan, berpikir, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu. Taib, ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib, ini akal. Summa inna, ini masih lanjutannya, kata beliau, summa innahu qad sabata bil hissi wal musyahadati anna lil makhluqi sifati kamalin wa hiya minallahi ta'ala famu'til kamal aula bih. Masya Allah. Akal, ini akal. Kata beliau, dan juga disaksikan secara his, panca indera, dan disaksikan musyahadah dengan mata, ya, terlihat, disaksikan bahwa makhluk itu ada yang memiliki sifat sempurna. Sifat sempurna di sini tanda kutip ya. Sifat sempurna di sini bukan sifatnya sempurna, tapi sifat yang dimaksud adalah sifat yang bermakna sifat itu pujian. Paham? Disaksikan ya oleh mata, terlihat, disaksikan jelas bahwa makhluk itu sebagiannya ada yang punya sifat-sifat pujian. Ada yang berilmu. Sifat pujian itu ilmu, melihat. Iya kan? Pujian tidak itu ilmu dengan penglihatan, pendengar, pujian tidak. Pujian buktinya kalau orang yang tidak punya pendengaran, penglihatan, tidak punya ilmu, tidak punya kemampuan, kurang dia. Iya kan? Nah, ini disaksikan oleh mata bahwa makhluk punya itu. Kemampuan, ilmu, pendengaran, penglihatan. Ada yang memiliki kemuliaan, mulia. Ya, ketinggian, kedudukan. Itu sifat-sifat sempurna, sifat-sifat sempurna yang dibeli maksud, maksudnya sifat pujian. Adapun dilihat dari sempurna dan tidaknya, tidak ada yang sempurna dari makhluk, hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Paham ya? Paham itu sifat kamal, maksudnya sifat pujian. Taib. Dan itu kata beliau dari Allah. Iya kan? Dari Allah Subhanahu wa taala. Famu'til kamal aula bih. Kaidahnya adalah yang memberi pujian itu, yang memberi sifat indah itu lebih pantas untuk bersifat dengan sifat itu. Kaidah lain, faqidu syai'i la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberi. Iya. Ini kan bantahan kepada orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki sifat-sifat, semuanya sifat-sifat mereka tolak. Orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Padahal mereka akui bahwa mereka punya pendengaran, punya penglihatan. Ya. Tapi dari Allah mereka nafikan. Dan mereka mengaku bahwa mereka tidak pernah beli itu pendengaran, tidak pernah usahakan itu pendengaran dan penglihatan. Allah berikan. Iya kan? Famu'til kamal aula bih. Sang pemberi itu lebih pantas untuk punya sifat itu. Ini kan akal ini. Sudah selesai ya? Al-Quran dan akal sudah mendukung kaidah ini. Kemudian sisi pendalilan terakhir, wa ammal fitrah. Dari sisi fitrah. Fitrah manusia. Fali annan nufusas salimata majbulatun mafturatun ala mahabbatillahi wa ta'zimih wa ibadati. Perhatikan. Antum bisa bedakan tidak fitrah dengan akal? Kita tidak lanjut kalau antum tidak bisa bedakan fitrah dengan akal. Kalau akal itu ya memang berpikir dulu,
dengan akal. Iya, yang tidak punya orang gila. Faham? Tidak ada akalnya. Beda dengan fitrah. Fitrah itu majbulah. Walaupun tidak diusahakan, tidak sudah terfitrahkan. Itu fitrah. Kata Allah, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan untuk manusia. Paham? Dikatakan fitrah seperti misalnya ketika kita tanya anak kecil, di mana Allah? Fitrahnya aina Allah? Dia jawab fi sama, di atas langit. Itu fitrah. Ya kan? Tapi pada anak kecil yang belum dengar apa-apa, yang belum nonton dan seterusnya, belum rusak fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu fitrah. Fitrah manusia. Ya, taib. Penilaian fitrah sekarang. Kata beliau, jiwa yang masih lurus, masih salimah, ya, itu majbulah. Sudah terfitrahkan. Majbulah itu apa ya majbulah? Sama fitrah. Seperti misalnya ada yang lahir dengan kulitnya putih, kulitnya hitam, itu majbulah, jibiliyah namanya. Iya, ada namanya buang air besar, buang air kecil dalam manusia, itu majbulah, tidak bisa dihindari itu. Iya, tidak perlu akal, itu memang seperti itu. Fitrah, majbulah namanya. Paham ya? Nah, jiwa yang masih lurus, salimah, itu majbulah mafturah. Sudah terfitrahkan. Apa? Untuk mencintai Allah, membesarkan Allah, dan menyembah kepada Allah. Paham? Berarti orang-orang yang tidak membesarkan Allah, tidak mencintai Allah, tidak menyembah kepada Allah, keluar dari fitrah yang Allah fitrahkan. Seperti orang yang berhubungan sesama jenis. Contoh, fitrah manusia, ya, fitrah yang Allah fitrahkan adalah menyukai lawan jenis. Hatta binatang, iya kan? Ini fitrah memang. Sampai binatang pun suka lawan jenis. Orang-orang yang menyukai sesama jenisnya di luar dari fitrahnya, rusak fitrahnya, rusak. Iya kan? Nah, sama orang yang tidak beribadah kepada Allah keluar fitrahnya. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa abawahu, orang tuanya lah yuhawidani, yang menjadikan dia Yahudi, au yunasirani, dan menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, atau yang menjadikan dia Majusi. Mana Islam? Tidak ada Islam disebut. Fitrah. Itulah fitrah, itulah Islam. Orang tuanya yang merubah dia, yang mengeluarkan anaknya dari fitrahnya yang selamat. Orang tuanya. Makanya Islam tidak disebut lagi. Itulah fitrah, itulah Islam. Jelas ya? Yang Nabi Yusuf berkata dalam surah Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Itu fitrah. Nabi Yusuf berkata, saya mengikuti agama orang tua saya, nenek moyang saya. Siapa? Ibrahim, Ishak dan Yakub, nenek moyangnya. Yakub ayahnya. Apa agamanya? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pantas bagi kami untuk menyekutukan Allah sedikit pun. Fitrah namanya. Jelas? Baik. Jadi manusia sudah terfitrahkan untuk menyembah Allah. Nah, hanya tata cara menyembahnya, itu tidak difitrahkan itu. Ya, dengan wahyu. Nah, pakai akal sudah. Melihat ayat-ayat, melihat hadits-hadits, mempelajari. Tapi untuk beribadah kepada Allah, takut kepada Allah, membesarkan Allah, fitrah. Paham maksudnya ya? Baik. Wa hal tuhibbu wa tu'azzimu wa ta'budu illa man alimta annahu muttasifun bi sifatil kamal al-la'iqati bi rububiyyatihi wa uluhiyyati. Dan kalau kamu sudah terfitrahkan untuk mencintai Allah, membesarkan Allah, berarti ya kamu sudah akui kalau begitu. Fitrahmu sudah mengakui bahwa tidaklah, saya terjemahkan langsung dengan makna ya.
Karena kalau ada hal begini, apa itu hal? Istifham kan? Ada illah begini, itu maknanya penafian. Dalam bahasa Arab, ini ilmu balaghah. Karena kalau kita terjemahkan istifham, apakah kamu mencintai, kamu besarkan, kamu sembah, kecuali, tidak cocok. Saya contohkan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau antum menerjemahkan hal, apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Maknanya apa itu? Nah, cocok kan? Nah, kaidahnya kalau ada istifham, pertanyaan, setelahnya ada illah, maka maknanya itu penafian. Berarti hal jazaul ihsani ilal ihsan artinya apa? Tidak ada balasan kebaikan kecuali apa? Kebaikan. Jadi saya terjemahkan sesuai dengan kaidahnya. Maka kalau begitu, tidaklah kamu mencintai, kamu agungkan, kamu sembah kecuali yang kamu tahu. Iya kan? Kecuali yang kamu tahu bahwa dia adalah zat yang memiliki sifat kesempurnaan yang pantas sesuai dengan rububiyah Allah dan uluhiyahnya. Paham kan? Kan fitrahmu sudah kau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang ini pembahasan ini subhanallah ini sudah terfitrahkan oleh manusia. Untuk manusia. Nah, hanya perlu memang dipelajari supaya dia faham. Jelas ya? Berarti memang cuma Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat kesempurnaan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka belum membesarkan Allah dengan sebesar-besarnya, dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi semuanya digenggam pada hari kiamat oleh Allah. Was samawatu matwiyatun biyamini, dan langit-langit semua dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, kata beliau, wa idza kanatis sifatu naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqillahi ta'ala kal mauti wal jahli wan nisyani wal ajzi wal ama was somami wa nahwiha liqaulihi ta'ala wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu. Baik, itu dulu. Kata beliau, maka jika sifat yang kurang, yang bukan pujian, atau lawannya berarti kalau bukan pujian berarti apa? Sifat celaan, sifat kekurangan. Ya, sifat kekurangan, ya, yang tidak sempurna itu mumtani'ah fi haqqillah, terlarang, haram, tidak ada. Mumtani'ah artinya muntafiyah, ternafikan dari Allah. Ini kita sudah yakini ya. Ini mukadimah. Jadi kata beliau kalau sifat yang kurang, ya, bukan sifat kesempurnaan, itu kita sudah yakini itu haram untuk Allah, ternafikan dari Allah, ya. Seperti misalnya mati, jahal bodoh, nisyan lupa, ya, al-ajz lemah, al-ama buta, somam tuli. Ya, ini semua dalam Quran ada ini semua. Nanti kita akan bahas kaidah-kaidah seperti ini. Ya, ini semua ada. Dinafikan semua ini dari Allah. Contoh, Allah nafikan dari dirinya mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Bertawakkallah hanya kepada Allah yang tidak mati. Ya. Allah berfirman tentang Nabi Musa. Ya, fi kitabin la yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak jahil, tidak bodoh, dan tidak pernah lupa. Ya. Sudah. Berarti berurut ya, berurut. Tadi al-maut, jahal, nisyan. Ini maut yang dinafikan, ini jahal, bodoh, ini nisyan, lupa. Berurut. Ya, al-ajz, lemah. Mana dalilnya Allah nafikan dari dirinya lemah? Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Kata Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu dilemahkan
Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu lemah, tidak mampu sedikit pun di langit dan di bumi. Maksudnya di langit dan di bumi tidak ada yang bisa membuat Allah tidak mampu. Tidak ada yang Allah tidak mampui. Semua Allah mampui. Sanggupi. Paham? Ajaz itu lemah, ketidakmampuan. Allah nafikan dari maka Allah liyujizah. Tidak Allah itu lemah. Paham? Kemudian apa lagi? Ama, ya, ini ama, buta. Kata Allah, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah, apakah mereka menyangka kami tidak mendengar sirrahum, rahasia-rahasia mereka, wa najwahum, bisikan-bisikan mereka ketika mereka berbisik. Berarti Allah nafikan dari dirinya tuli. Ya. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Sekali-kali tidak. Bahkan utusan-utusan kami di sisi para makhluk itu yaktubun, ada yang mencatat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan sahabat berzikir kencang, berzikir keras, angkat suara, Nabi datang kepada para sahabat seraya berkata, ayuhan nasu arbi'u ala anfusikum fa innakum la tada'una asamma wala ghaiba. Kata Nabi SAW, wahai manusia, itu para sahabat, arbi'u ala anfusikum, lembutkan suara kalian dalam berzikir. Ini dalil jelas untuk jumhur ulama, kecuali orang Syafi'iyah, bahwa yang sunnah dalam berzikir itu pelan. Jelas ya? Bahkan sesuai dengan Al-Quran. Udhkur rabbakum tadarruan. Pujilah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan penuh ketundukan, wa khifah, dan pelan suaramu. Dunal jahri bil qaul, tanpa mengeraskan suara. Itu dalam ayat. Kata Nabi SAW, pelankan suaramu kalau berzikir. Karena kalian tidak menyeru, tidak menyebut zat yang tuli dan zat yang jauh. Biar berzikir dalam hati juga dapat pahala. Walaupun kata para ulama sempurna dengan gerakan lisan. Baru dianggap berdoa, berzikir, baca. Makanya dalam sholat tidak dianggap membaca Al-Fatihah, membaca doa orang yang tidak gerakan mulutnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sah sholatnya. Kalau dia baca Al-Fatihah, dia tidak gerakan mulutnya. Faham ya? Taib. Dalam hadis kata beliau, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dajjal. Nabi mengatakan kepada sahabat tentang dajjal, innahu a'war wa inna rabbakum laisa bi a'war. Innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi a'wara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dajjal itu a'war. A'war itu dua mata tapi satu cacat. Itu a'war. Paham? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu a'war dan Rob kalian tidak a'war. Berarti apa? Hah? Berarti apa? Hah? Saya ulang ya. Kata Nabi, Dajjal a'war. A'war, apa itu a'war secara bahasa? A'war itu dua mata tapi satunya tertutup. Picok kalau kita ya. Itu. Kata Nabi SAW, dan Allah tidak a'war. Berarti apa? Ada yang lebih khusus, bukan cuma maha melihat. Apa? Sifat apa? Mata. Berarti sempurna dua mata Allah. Kenapa takut? Imam Abu Ishaq As-Spirayini dan ulama salaf yang lain menukil kesepakatan ijma'us salaf berdasarkan dengan hadits ini tentang Dajjal, Allah memiliki dua mata dengan hadits ini. Sepakat, ijma'. Paham? Ingat ya, kita tidak bisa mensifatkan Allah dengan memiliki mata dari sifat-sifat pendengaran. Ingat, bedakan sifat pendengaran dan sifat mata. Faham? Saya ulangi. Kita tidak bisa mengambil sifat mata untuk Allah dari sifat penglihatan. Afwan. Faham? Bedakan sifat penglihatan, bedakan sifat mata. Hati-hati. Jelas ya? Dari mana kita ambil sifat mata? Dari penyebutan mata.
Wa hamalnakum ala dzati alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Dan kami bawa kalian di atas perahu, paku-paku dan kayu, itu perahu. Tajri bi ayunina, dan perahu itu jalan dengan mata-mata kami, kata Allah. Balasan bagi orang-orang yang kafir. Mata. Kita tidak bisa mengambil sifat mata dari sifat penglihatan, tidak bisa. Bedakan sifat penglihatan, sifat yang lain, al-basar. Iya, penglihatan, mata sifat ain. Bedakan. Kita tidak bisa mengambil sifat telinga dari sifat pendengaran Allah, tidak bisa, tidak boleh. Faham? Nanti kita akan bahas ini, ada semua pembahasannya. Ini kita baru sifat, ini kaidah pertama baru. Jelas ya? Baik. Jadi di sini Nabi nafikan, sifatkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna mata Allah Subhanahu wa taala. Sempurna penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat dengan mata. Paham? Karena Allah sebutkan Rabbakum laisa bi'awar. Taib. Wa qala ayuhan nasu. Nabi mengatakan, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum. Lembutkanlah diri kalian, suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena yang kalian seru bukan zat yang tuli lagi gaib, yang jauh. Allah dekat. Sudah? Taib. Kata beliau, wa qad aqaballahu ta'ala al-wasifina bilahu bin naqsi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam siksaan. Ya, bagi orang-orang yang mensifatkan Allah dengan sifat kekurangan. Bukan sifat kamal, lawannya sifat kekurangan. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran tentang orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang Yahudi berkata tangan Allah terikat. Apa kata Allah? Gullat aidihim. Tangan mereka lah yang terikat, terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan ucapan itu. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah. Yadahu, apa itu yadahu? Apa artinya yadahu? Dua tangan, apa itu? Bentuk apa itu? Santri antum, santri. Bentuk apa itu? Santri di sini. Bentuk apa? Hah? Isim apa namanya? Isim musanna. Marfu dengan apa dia musanna? Hah? Alif. Mana nunnya? Mana nunnya itu? Kan kalau dua tangan yadani, hah? Kenapa? Saya mudaf. Kenapa kalau mudaf? Kenapa dihilangkan? Satu lagi, kenapa dihilangkan? Antum? Hah? Hilang nunnya kalau mudaf? Ahsan, itu jawabannya. Iwadun anit tanwin. Tanwin tidak boleh kalau mudaf. Jelas ya? Hampir selapor antum lagi. Taib. Bal yadahu, asalnya yadanihi. Begitu asalnya, yadanihi. Ada nunnya, hilang. Kenapa? Karena bentuknya penyandaran. Bahkan kedua tangannya Allah mabsut, terhampar, tidak terikat. Yunfiku kaifa yasha, memberikan pemberian kepada siapa yang Allah inginkan. Subhanallah. Penyebutan tangan. Perhatikan, Allah laknat karena mereka sifatkan Allah dengan sifat kekurangan. Apa namanya ini? Sudah lewat kaidahnya. Bentuk apa ini? Salah satu bentuk apa? Baru lewat kaidahnya. Di kaidah terakhir dalam nama-nama Allah. Bentuk ilhad. Sudah? Jangan bilang belum lagi antum. Kaidah terakhir dalam memahami nama-nama Allah. Beliau ingatkan tentang ilhad. Penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Iya kan? Salah satu bentuk ilhad adalah mensifatkan Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Kata Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu yaksibun. Kata Allah, Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoa dengan nama itu. Maka tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang melakukan ilhad pada nama-nama Allah. Apa itu ilhad?
semua penyimpangan dalam masalah nama-nama dan sifat Allah itu ilhad. Di antara bentuk ilhad adalah menyandarkan kepada Allah, menamakan atau mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Ini diantaranya. Orang Yahudi mengatakan Allah tangannya terikat. Orang Yahudi mengatakan Allah fakir. Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakirun wa nahnu agniya. Ya. Telah kafirlah Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang yang mengatakan Allah miskin, kamilah yang kaya. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Ini semua apa? Ilhad. Taib. Wa qaluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya. Ini tadi yang kita baca. Sanaktubu ma qalu, kami akan tulis apa yang mereka katakan. Wa qatlahumul anbiya, dan mereka membunuh para nabi bighairi haq, tanpa hak. Membunuh para nabi tanpa hak. Ini kalau dalam usul tafsir qaid ghair murad. Faham? Qaid yang tidak diinginkan. Maksudnya bukan berarti kalau hak boleh bunuh nabi. Secara mutlak tidak boleh membunuh nabi, walaupun tidak ada alasan pembolehan. Faham? Hanya kebanyakannya memang mereka bunuh para nabi dan rasul tanpa hak. Paham? Jelas ya? Qaid ghair murad. Bukan berarti kalau ada hak boleh bunuh nabi. Jelas? Taib. Wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Dan kami katakan rasakanlah siksaan yang membakar ini, siksaan yang pedih ini. Taib. Sudah. Kemudian kata beliau wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqaisi faqala subhana. Dan Allah juga telah mensucikan dirinya dari apa-apa yang mereka sifatkan untuk Allah, dari sifat-sifat kekurangan itu. Dalam firman Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang hafal Quran di sini? Saya mau tanya berapa kali alhamdulillah rabbil alamin dalam Al-Quran? Tapi nanti. Panjang waktu lagi kalau dibahas. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhana, dalam mensucikan dirinya dari sifat-sifat kekurangan itu. Kata Allah, Maha suci Allah, subhana. Apa arti subhana? Maha suci. Berarti subhana ini lafadznya penetapan, maknanya penafi. Iya. Maha suci berarti kita bersihkan Allah, kita sucikan Allah dari kekurangan. Hanya dia, nanti kita akan bahasin kaidahnya, hanya dia penafian umum. Beda dengan ketika Allah nafikan Allah tidak mati, Allah tidak tidur, Allah tidak lupa, Allah tidak bodoh, Allah tidak lemah. Ini penafian khusus. Paham? Ada penafian umum seperti ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah. Berarti sudah segala sifat yang kurang dan kotor untuk Allah jauh. Mati, tidur, lupa, lemah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah. Jadi Allah sucikan dirinya. Maha suci Allah, Rabbmu, iya, Rabb yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan untuk Allah. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atas para rasul. Maksudnya apa? Selamatnya mereka dari pensifatan-pensifatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin dan seluruhnya orang-orang yang melakukan ilhad. Para rasul selamat. Salamun alal mursalin. Itu maknanya ya. Taib. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan hanya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min walad wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Kata Allah, mattakhadallahu min walad, Allah tidak pernah mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah sembahan siapapun. Tidak ada bersama Allah sembahan satupun. Kalau ada, perhatikan. Idzan, kalau ada, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Jadi kalau ada sembahan selain Allah yang semisal dengan Allah,
Adapun sembahan orang musyrikin itu tidak dianggap, bukan sembahan. Kalau misalnya ada yang mengatur, yang berkuasa bersama Allah, seperti Allah sebutkan kemungkinannya. La dhahaba kullu ilahi bima khalaq. Kemungkinan pertama, maka penguasa itu yang selain Allah akan pergi dengan yang dia cipta. Paham? Jadi sama ibaratnya kalau ada dua raja. Masing-masing ambil dari kekuasaannya dan mengambil rakyatnya. Paham? Jadi kalau ada dua penguasa, maka pasti kata Allah, penguasa yang satu dan yang lainnya akan pergi dengan apa yang diatur. Paham? Kemungkinan kedua, wala'ala ba'dum ala ba'd. Kalau tidak saling begitu, maka kemungkinan kedua, wala'ala ba'dum ala ba'd, maka mereka akan saling mengalahkan untuk menjadi penguasa satu-satunya. Paham? Dan kedua-duanya itu tidak terjadi. Maksudnya apa? Berarti cuma satu penguasa. Tidak ada bersama Allah sedikit pun. Adapun patung berhala itu tidak dianggap. Iya kan? Karena makhluk diatur, dicipta. Taib, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa mereka sifatkan. Taib. Wa idza kanati sifatu kamalan fi halin. Gimana ini? Lanjut ini. Ini satu pembahasan penting ini, terakhir. Hah? Lanjut ya? Taib, sekali-kali lama lah. Membiasakan cepat. Taib. Sudah. Kita simpulkan dulu sebelum saya lanjut ini yang terakhir, kaidah terakhir penting. Sudah, kita simpulkan berarti Allah memiliki sifat kesempurnaan. Yang sifat itu sempurna dari segala sisi dan tidak ada kekurangannya. Seperti penglihatan, pendengaran, hidup, ilmu yang disebutkan. Nah, sekarang bercabang dari sini. Ada kaidah penting satu. Kata beliau, kalau sifat itu sempurna atau dia dari satu sisi pujian, tapi dari satu sisi nakson fihalin. Ada sisi pujiannya, ada sisi bukan pujiannya atau kurang. Nah, bagaimana ini? Asalnya semua sifat-sifat Allah yang kita sifatkan Allah dengannya sifat pujian dan kesempurnaan dari segala sisi, tidak ada kekurangannya. Nah, ada sifat-sifat yang dari satu sisi, dari satu arah dia pujian, tapi dari sisi yang lain ya kekurangan. Maka lam takun jaizatan fi haqqillahi wa lam tani'atan ala sabil itlaq. Maka kaidahnya adalah tidak boleh secara mutlak untuk Allah, ya, wala mumtani'atan ala sabil itlaq. Tidak boleh kita sandarkan secara mutlak, tidak boleh kita nafikan secara mutlak. Paham? Tidur, lemah, ya, ngantuk, lupa, apa ini? Sifat apa ini? Hah? Sifat apa ini? Kekurangan. Ini kita nafikan atau kita sandarkan untuk Allah? Hah? Nafikan. Karena dia adalah sifat kekurangan dari semua sisi. Mutlak kita nafikan. Allah nafikan dari dirinya. Paham? Hidup, mendengar, melihat, ilmu, perkasa, mulia. Sifat apa ini? Pujian, sempurnaan. Berarti kita sandarkan secara untuk Allah, mutlak. Nah, kalau yang ketiga ini, satu sisi pujian, satu sisi kekurangan. Maka tidak boleh kita sandarkan secara mutlak. Dan kita tidak boleh kita nafikan secara mutlak. Seperti tadi mati, tidur. Penjelasannya, perhatikan. Fala tusbatu lahu isbatan mutlaqa wala tunfa anhu nafyan mutlaqa bal la budda minat tafsil. Maka tidak boleh kita tetapkan untuk Allah, tidak boleh ditetapkan untuk Allah dengan penetapan yang mutlak seperti pendengaran, penglihatan, ilmu, keperkasaan dan kemuliaan. Paham? Dan tidak boleh kita tunfa, nafikan dari Allah secara mutlak seperti tidur, ngantuk dan seterusnya. La budda minat tafsil, harus dirinci. Rinciannya bagaimana? Fatajuzu fil halil lati takunu kamalan wa tamtani'u fil halil lati takunu nakson. Kita sandarkan kepada Allah. Boleh kita sandarkan kepada Allah pada arah atau sisi yang di situ sempurna. Pujian. Faham? Wa tamtani'u, dan
kita tolak dari Allah pada sisi yang itu kekurangan untuk Allah. Sifat apa ini? Contohnya al-makr wa dzalika, contoh al-makr wal kaid wal khida. Al-makr, iya, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tipu daya untuk Allah. Allah balas. Wa makaru wa makarallah, Allah balas makar itu. Dan Allah sebaik-baik yang memberikan tipu daya. Apa itu makar dulu? Kita sepakati dulu pengertiannya. Makar itu apa? Isolus syarr min ghairi, isolus syarr ilal ghair bitorikin khafi. Saya ulangi. Al-khida, kaid, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kaid, makar, khida, semua sama. Kita terjemahkan bahasa Indonesia sama artinya, tipu daya. Apa itu? Menyampaikan, memberikan kejelekan kepada orang lain dengan jalan samar. Paham? Iya. Ingin mencelakakan orang lain dari arah yang dia tidak tahu. Itu dia. Iya. Mencelakakan orang lain, memberikan kejelekan kepada orang lain dari atau dengan cara tersembunyi. Kalau terang-terangan bukan makar namanya. Paham? Bukan makar. Seperti berperang misalnya, ya depan-depan samping, itu bukan makar. Makar itu tersembunyi, dengan cara tersembunyi. Ya, taib. Ini 3 sifat dalam Al-Quran Allah sandarkan dirinya. Tapi sifat ini sekali lagi dari satu sisi sempurna, pujian, satu sisi bukan pujian. Kata beliau, fahadhi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalatin man yu'amiluna al-fa'ila bimisliha. Sifat tipu daya ini, makar, sempurna dari sisi ketika disebutkan fi muqabalah, dalam bentuk membalas, ya, memperlakukan pelaku seperti apa yang dilakukan kepada objek tadi. Objek membalas. Paham? Maka ketika objek membalas, disitulah pujian untuk dia. Kenapa? Mampu membalas orang yang membuat makar kepadanya. Disitulah letak pujian untuk Allah. Makanya khida, coba antum buka Al-Quran. Penyebutan tipu daya untuk Allah semuanya dalam bentuk membalas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik ingin berbuat khida, tipu daya untuk Allah. Apa kata Allah? Wa huwa khadi'uhum, dan Allah balas tipu dayanya. Justru tipu daya mereka yang tidak jadi, Allah yang balas tipu daya mereka. Kenapa? Karena kalau Allah tidak balas, justru disitulah letak kekurangan bagi Allah. Karena Allah membiarkan dirinya untuk ditipu. Iya. Berarti ketika Allah membalas, itulah letak kesempurnaan Allah. Mampu membalas. Nah, kenapa dikatakan kurang? Kalau Allah yang mulai. Iya kan? Kalau Allah yang mulai kepada hambanya, ya, memberikan tipu daya kepada hambanya, makar kepada hambanya, zalim Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Kekurangan. Berarti makar tipu daya ini sempurna dari satu sisi, kurang dari satu sisi. Makanya tidak boleh kita sifatkan Allah ketika Allah yang mulai. Dan itu tidak ada dalam Al-Quran. Faham? Taib. Li'annaha hina idzin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun ala muqabalati aduwihi. Karena ketika itu, ya, menunjukkan pelaku itu yang membalas tadi, ya, qadirun, mampu ala muqabalati aduwih, mampu membalas musuhnya, bimisli fi'lihi au asyad, seperti apa yang dilakukan oleh musuhnya tersebut, atau balasannya kadang lebih dahsyat. Ya, seperti orang Indonesia bilang, kadang pembalasan lebih kejam, ya kan? Kadang pembalasan lebih dahsyat. Taib. Kata beliau, watakunu naqson fi ghairi hadzal hal. Maka kuranglah, naqson fi ghairi hadzal hal. Maka dia merupakan sifat kekurangan dari sisi ini. Ya.
Walihada lam yadhkur. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan itu tanpa didahului, itu kekurangan. Walihada lam yadhkurhallahu ta'ala min sifatihi ala sabil itlaq. Oleh karena itu Allah tidak pernah sebutkan sifat ini secara mutlak. Wa innama dzakaraha fi muqabalati ma yu'amilunahu. Iya, wa rusulahu bimithliha. Akan kaqaulihi ta'ala, akan tapi Allah sebutkan sifat itu ketika membalas orang-orang yang melakukan makar itu kepada Allah atau kepada Rasulnya. Makanya ayat wa makaru makarallah wallahu khairul makirin itu turun, Ibnu Jauzi sebutkan dalam kitabnya, itu turun ketika Nabi Isa mau dibunuh oleh orang Yahudi. Kan ada yang mengkhianat, ya. Dia masuk ke dalam rumah, ya, untuk menangkap Nabi Isa, padahal yang berkhianat itu adalah anak buahnya, pengikut Nabi Isa. Dia tunjukkan tempatnya agar Nabi Isa dibunuh. Dia masuk ke dalam, dia tunjukkan tempat Nabi Isa di dalam. Maka Allah angkat Nabi Isa ke atas langit, maka dia yang dirubah wajahnya mirip dengan Nabi Isa, dia yang disalib. Maka turun ayat wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Taib, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini juga dalam surah Al-Anfal, mirip ya. Kata Allah, mereka membuat makar kepada Allah, wa yamkurullahu, Allah balas makar itu, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar, sebaik-baik yang membalas makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat kait, tipu daya untuk Allah. Kata Allah apa? Wa akidu kaida, dan saya balas tipu daya itu. Masya Allah. Wa qalu walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang berdusta dengan ayat-ayat kami akan berikan mereka istidraj. Peralayan. Ini makar juga. Ya. Karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami berikan istidraj dari arah yang mereka tidak tahu. Wa umli lahum inna kaidi matin. Sudah ya? Taib. Wa qauluhu ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik ingin menipu Allah, khida'. Apa kata Allah? Wa huwa khadi'uhum. Allah balas tipu daya kepada mereka. Ya, wa qauluhu ta'ala qalu amanna wa idza khalau ila syayatihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Allahu yastahzi'u bihim. Allah balas istihza'nya. Mereka ingin olok-olok Allah, Allah balas itu. Iya, Allah menghinakan mereka. Mereka menghina Allah, Allah menghinakan mereka. Paham? Taib. Terakhir kata beliau, walihadza lam yadhkurillahu annahu khana man khanuhu. Oleh karena itu Allah tidak pernah sebutkan Allah balas pengkhianatan orang yang berkhianat kepada Allah. Kenapa? Karena khianat itu tidak ada pujiannya secara mutlak. Beda dengan kait, tipu daya. Kalau khianat, tidak ada. Iya kan? Saya tanya antum, disyariatkan tidak kita membalas khianat? Kalau kita dikhianati, boleh balas khianat? Hah? Misalnya kita ada teman kita percaya dia, kita kasih amanah, kita kasih pegang harta apa semua. Pergi dia, hilang, khianat, berkhianat. Kita sudah percayai amanah, ternyata dia khianat. Boleh tidak suatu saat dia yang amanahkan kepada kita, boleh tidak kita balas khianat itu? Hah? Tidak boleh. Karena khianat itu mutlak dosa. Pengkhianatan. Apa kata Nabi? Addi amanatak wala takhun man khonak. Tunaikan amanahmu, jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Dilarang. Nah, makanya ketika Allah sebutkan dalam Al-Qur'an mereka mengkhianati Allah, Allah tidak balas. Iya kan? Apa kata Allah? Perhatikan. Wa yuridu khianataka faqad khanullaha min qabl fa amkana minhum. Kata Allah, dan ini hiburan untuk Nabi. Kata Allah, wahai Muhammad, wa yuridu khianataka, ketika mereka mengkhianatimu, tenang saja. Faqad khanullaha min qabl. Mereka sebelum kamu itu sebelumnya sudah mengkhianati Allah. Apakah Allah balas khianat itu? Tidak. Apa kata Allah? Fa'amkana minhum. Dan itu Allah Subhanahu wa taala perjalankan kepada mereka. Fa'amkana minhum. Mereka khianati Allah.
Allah tidak balas mengatakan, ya, faqad khanallah, fa khanallahu bihim. Tidak. Kenapa? Dalam kaidah ini bahwa sifat yang tidak ada pujiannya tidak boleh untuk Allah. Paham? Taib. Wallahu alimun hakim. Fa'am kana minhum maksudnya apa? Walam yakul fa khanahum. Allah katakan fa'am kana minhum. Allah terjadikan itu. Allah tidak katakan fakhonahum, Allah balas khianatnya kepada mereka. Tidak. Li'annal khianata, karena khianat itu khid'atun fi maqamil i'timan, tipuan ketika kita dipercaya. Iya kan? Itu khianat. Tipuan, kedoliman di saat kita dipercaya. Itu khianat. Tidak terjadi khianat ketika sudah dipercaya. Khianat itu didahului dengan kepercayaan. Iya, diberikan sesuatu, janji, ya, pegangan atau semisal itu, tapi dia langgar, itu khianat namanya. Wahia sifatu dzammin mutlaqa, dan khianat itu adalah sifat celaan dan kejelekan secara mutlak. Makanya tidak boleh untuk Allah. Makanya Allah tidak balas. Wabidza urifa anna qaula ba'dil awam khanallahu man yakhunuh munkarun fahishun yajibun nahyu anhu. Dari sinilah kata beliau diketahuilah ucapan sebagian orang awam. Ya mungkin di sisi mereka orang Arab ada mereka ucapan-ucapan begini berjalan di lisan mereka. Orang-orang awam, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Apa itu? Biasa mereka berkata khanallahu may yakhunu. Allah mengkhianati, membalas khianat bagi orang yang mengkhianatinya. Ucapan ini kata beliau munkarun fahishun. Mungkar dan rusak. Yajibun nahyu anhu, wajib dijauhi, wajib dijauhi untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Cukup ya? Selesai kaidah pertama dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu. Naktai ba'dal qadar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal.